Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Kimia Secara Asik bersama saya. Perkenalkan, nama saya Gary Pratama, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini kita akan belajar tentang penamaan senyawa, terkhususnya senyawa binar. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yuk, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai belajar. Pernahkah kamu mendengar senyawa NaCl ataupun Ki? Ya, kedua senyawa dengan rumus kimia berikut dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. NaCl dapat kita jumpai pada produk garam dapur, sedangkan Ki dapat kita jumpai pada suplemen makanan. Namun, pernahkah kamu berpikir terkait dengan nama senyawa kimia tersebut? Bagaimana aturan penamaannya? Indonesia hidup dalam harmoni, persatuan dibangun dengan dirajut. Agar lebih paham materi ini, mari kita bahas lebih lanjut. Aturan penamaan senyawa kimia telah diatur oleh UPAC, yaitu sebuah organisasi yang berada di bawah naungan UNESCO PBB yang bertugas memastikan bahwa penamaan senyawa kimia konsisten, jelas dan dapat dipahami oleh ilmuwan di seluruh dunia. Tata nama senyawa kimia terdiri dari 4 jenis, namun kita akan fokus membahas tata nama senyawa anorganik, khususnya senyawa binar. Senyawa binar adalah senyawa yang dibentuk oleh dua macam unsur yang berbeda. Senyawa binar digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa binar dari unsur logam dan non-logam, serta senyawa binar dari unsur non-logam dan non-logam. Aturan penamaan senyawa binar antara unsur logam dan unsur non-logam yaitu unsur logam ditambah unsur non-logam ditambah akhiran ida, yang mana unsur yang berada di depan yaitu unsur logam sebagai kation atau ion yang bermuatan positif diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut, sedangkan unsur yang berada di belakang yaitu unsur non-logam sebagai anion atau ion yang bermuatan negatif diberi nama sesuai dengan nama unsur tersebut dan diberi akhiran ida. Sebagai contoh, senyawa dengan rumus kimia NaCl, yang mana Na merupakan unsur logam sedangkan Cl merupakan unsur non-logam. Unsur logam Na bernama natrium sedangkan unsur non-logam Cl bernama klor. Maka nama senyawa yang tepat berdasarkan aturan penamaannya adalah natrium klorida. Contoh lainnya yaitu senyawa dengan rumus kimia Al2S3, yang mana Al merupakan unsur logam sedangkan S merupakan unsur non-logam. Unsur logam Al bernama aluminium sedangkan unsur non-logam S bernama sulfur. Maka nama senyawa yang tepat adalah aluminium sulfida. Perlu diingat bahwasannya pada aturan penamaan senyawa binar logam dan non-logam, jumlah unsur tidak berpengaruh terhadap penamaan senyawa. Lalu, bagaimana jika unsur logam memiliki muatan lebih dari satu? Untuk penamaannya sedikit berbeda dengan ion logam yang memiliki satu muatan saja. Perbedaannya terletak pada penambahan penulisan muatan kation unsur logamnya. Muatan unsur logam ditulis dalam angka Romawi dengan contoh sebagai berikut dan diberi tanda kurung. Adapun unsur logam dengan muatan lebih dari satu sebagai berikut. Rumus umum penulisan senyawa binar dari kation dan anion yaitu A pangkat X plus tambah B pangkat Y min menghasilkan AyBx. Sebagai contoh, senyawa dengan rumus kimia FeCl2 ketika diionisasikan akan menghasilkan Fe2 plus tambah 2 Cl min. Dari sini kita mengetahui bahwasannya unsur besi bermuatan plus 2, maka nama senyawa yang tepat adalah besi 2 klorida. Adapun contoh lainnya yaitu FeCl3 ketika diionisasikan akan menghasilkan Fe3 plus tambah 3 Cl min, maka nama yang tepat adalah besi 3 klorida. Mari kita lanjut pembahasan yaitu aturan penamaan senyawa binar antara unsur non-logam dan unsur non-logam. Sedikit berbeda dengan aturan penamaan sebelumnya, di sini jumlah unsur mempengaruhi penamaan senyawa. Adapun aturannya sebagai berikut. Awalan angka Yunani yang menyatakan jumlah unsur non-logam pertama diikuti dengan nama unsur non-logam pertama, lalu awalan angka Yunani yang menyatakan jumlah unsur non-logam kedua diikuti dengan nama unsur non-logam kedua dan diberi akhiran ida.
Berikut tabel awalan angka Yunani mulai dari mono sampai deka yang menyatakan jumlah unsur sebanyak 10. Namun terdapat catatan bahwasannya awalan mono hanya dipakai pada unsur non-logam kedua. Sebagai contoh, senyawa dengan rumus kimia P2O3, unsur P atau unsur fosfor berjumlah 2, sedangkan unsur O atau unsur oksigen berjumlah 3, maka nama senyawa yang tepat adalah difosfor trioksida. Adapun contoh lainnya yaitu senyawa dengan rumus kimia CCl4. Di sini unsur C atau unsur karbon berjumlah 1, sedangkan unsur Cl atau unsur klor berjumlah 4. Maka, nama senyawa yang tepat adalah karbon tetraklorida. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.